Ya, monggo Den. Intinya adalah untuk sejarah di Nusantara, terutama di Indonesia sekarang, itu kalau bisa itu jangan sampai hilang, karena itu adalah identitas suatu bangsa, suatu negeri. Untuk masalah sejarah ini, pada saat anak-anak sekarang itu jarang sekali yang mengenal tentang sejarah leluhur, perjuangan-perjuangan masa lalu yang memang penuh dengan prihatin, berkorban harta, nyawa keluarga. Tapi itu adalah bentuk dari harga diri kita sebagai bangsa, anak bangsa, agar dunia luar itu menghargai, menghormati bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar. Bukan bangsa penakut, bukan bangsa pengecut atau penakut atau pecundang. Termasuk areal ini yang saya katakan tadi adalah komplek Pasarian dari Yang Santri. Beliau dari Mangkunegara. Iya. Artinya kalau hari ini itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, apalagi berani memalsukan makam-makam, terutama tokoh-tokoh Mataram, tokoh-tokoh tanah Jawa yang memang berjuang demi kebesaran negeri ini. Sekarang ini adalah banyak, kalau saya bilang oknum ya, Anggus. oknum itu kok banyak. Ya, oknum ini kalau saya bilang ini kenapa kok nggak capek-capeknya gitu. Iya. Nah, pertama itu memasukkan makam. Kalau masalah nasab mereka itu kita nggak ada urusan lah. Cuma tolong jangan sampai ya Anda ini yang termasuk oknum-oknum ini, janganlah stop memasukkan makam-makam, terutama tokoh-tokoh yang Mataram, tanah Jawa. Dan untuk garis besarnya untuk tokoh-tokoh Nusantara. Nah, tolong untuk sejarah, kalau kita tahu memang sejarah kita ini itu banyak versi dari company atau VOC, artinya sudah direvisi. Nah, untuk yang histori atau sejarah yang originalnya itu ada di babat serat yang terdapat di keraton, itu original. Cuma kalau dari Wikimedia, media sosial itu sudah revisi semua. Nah, ini saya mohon dan saya menegaskan untuk masalah sejarah ya kita bicara yang real aja. Sesuai dengan data-data konkret, setidaknya umpamanya kita bisa melihat dari buku-buku disertasi doktoral ya, seperti tentang Yang Santri ini kan sudah ada buku hasil disertasi. Menarik, obrolan yang sangat menarik, saudara kami, bareng dengan Raden Sri Pugi Harto. Beliau adalah Trah Pangeran Sambernyowo. Itu ngobrol bareng itu di dataran tinggi Gunung Salak. Wah, luar biasa. Sukabumi. Pada saat ziarah di makamnya Eyang Santri atau Raden Mas Salyo. Dalam obrolan tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwa sejarah bangsa ini adalah pegangan yang harus betul-betul kita jaga, kita lestarikan. Karena apa? Kalau sampai terjadi pembelokan, pendistorsian, anak cucu kita akan kehilangan pegangan. Anak cucu kita akan kebingungan. Kemana akan mencari arah, mencari pegangan. Kalau istilah kerennya, istilah Jawanya, kepaten obor, maka tunggu bom waktu akan hancurnya suatu negara. Sepakat kan? Sepakat. Dan ini salah satu motivasi kami sampai detik ini. Kenapa kami terus menyuarakan tentang polemik nasab ini? Karena mereka yang mengaku cucu Nabi berani mendistorsi sejarah bangsa ini. Yang bikin merah putih adalah kami, KP. Wah, ini tidak bisa dibiarkan. Ini harus diluruskan. Ini harus dilawan.
munculnya makam-makam palsu, munculnya makam-makam pribumi berubah menjadi kabut Dobolowi. Ini bukan persoalan remeh-temeh, saudaraku. Ini persoalan serius karena ini menyangkut masa depan bangsa Indonesia. Bagi yang paham sejarah, tentu ini kengerian tersendiri yang harus kita sikapi dengan serius. Kalau hari ini kita diam, berada di zona nyaman dan aman, apakah kalian tidak pernah berpikir bagaimana nasib generasi kita yang akan datang? Hancur, mereka akan kepaten obor, mereka akan kehilangan arah, sehingga mereka mudah dikendalikan. Dan kita semua tahu pola dari Kabid Dobolowi ini bagaimana. Hari ini kengerian sudah ada di depan mata kita. Bagaimana anak-anak kita yang tadinya rajin ngaji, rajin belajar, rajin kuliah, rajin sekolah, gara-gara kenal Kabid menjadi lupa kewajibannya. Akhirnya mondoknya berantakan, mengikuti majelis Kabid kesana kemari, gedumbrang nggak jelas. Oh, ya jelas sholawatan sih. Yang kuliah berantakan kuliahnya, padahal tinggal skripsi. DO akhirnya hancur sudah harapan orang tuanya. Biaya yang selama ini digelontorkan untuk membiayainya musnah. Tidak ada yang bisa diharapkan. Ini suatu kengerian, pembodohan. Tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani adalah terobosan yang luar biasa yang harus kita kawal, harus kita dukung. Ini pencerahan, ini suatu metode mencerdaskan generasi muda kita dari kastanisasi rasis yang diterapkan Kabid Dobolowi. Ngeri. Nah, ini. Dan beliau ya, Raden Sri Pugiharto ini juga menjelaskan siapa yang santri atau nama aslinya adalah Raden Mas Salyo, prah dari Pangeran Sambernyowo ini yang dimakamkan di dataran tinggi Gunung Salak yang luar biasa. Nah, kita dengarkan bareng-bareng ini. Eyang santri ini terlahir, banyak orang yang kurang tahu, bahkan orang-orang sekitar Cidahu di sini, Desa Girijaya itu sedikit yang mengetahui nama beliau. Beliau terlahir dengan nama Raden Mas Salyo, putra dari Eyang Raden Masura atau Prabu Mijo I. Prabu Mijo I ada putra dari Pangeran Samburnyowo, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkunegoro I, pendiri dinasti Mangkunegaran Surakarta Hadiningrat. Nah, pada saat mudanya tersebut saya Eyang santri. Nah, itu belajar agama itu di pesantrennya Kekasan Besari Ponorogo. Ponorogo. Yang dengan, sekarang nama Ponorogo ini lagi mencuat gara-gara ada yang diduga memalsukan. Iya, gitu. ada yang mengaku-ngaku keturunannya lah, terahnya lah. Kalau ini ada data ya? Ada data. Nah, beliau ada salah satu murid dari Kekasan Besari. Tuh. Nah, dari muda beliau memang mengambil khusus ilmu agama. Kalau kakaknya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro II, dia memang dijatah suruh meneruskan ya tahta di Mangkunegaran. Nah, Eyang santri ini fokus di agama dengan ajaran tarekat Satariyah. Nah, beliau ini adalah salah satu tokoh pengatur strategi perang Jawa, perang Diponegoro. Nah, beliau adalah kakak dari Pakubuwono ke-6. Karena saat itu, pada saat mau memulai perang Jawa, ini harus diperlukan modal. Nah, pada saat itu Eyang santri mempertemukan Pangeran Diponegoro dengan PB6 untuk membantu di segi modal. Nah, saat itu diketuk palu, bergerak memulai perang itu adanya harus di Tegalrejo sebagai tanah kelahirannya Pangeran Diponegoro. Nah, setelah era Pangeran Diponegoro,
Nah itu kan semua laskar-laskar Pangeran Diponegoro itu kan dicari sama company, mau diberangus semua. Nah ini salah satunya yang santri KP Hadjokusumo, gelar beliau dari Mangkunegaran Surakarta Hadiningrat, Pandito, bukan melarikan diri, bukan. Artinya tugas beliau masih banyak. Nah artinya beliau lelana mencari, masuk pesantren satu, masuk pesantren ke yang lainnya. Dengan istilahnya di saat masuk ke pesantren yang baru, yang ini istilahnya membawa gelas kosong. Jadi ilmu itu akan beliau serap dimanapun beliau belajar. Nah bergesernya ke sini terus. Nah masuklah ke pergerakan Kongres Sumpah Pemuda ya, atau Kongres Pemuda saat itu. Beliau memberikan sumbangsi sebesar 1000 gulden kepada tokoh-tokoh pemuda yang saat itu memang memerlukan dan butuh dana untuk pergerakan sebelum Sumpah Pemuda itu lahir. Yang santri adalah guru besar dari tokoh-tokoh pemuda pergerakan kemerdekaan saat itu. Terbentuklah itu Kongres Pemuda di Jakarta dan lahirlah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Nah, setelah Kongres Pemuda itu lahir 28 Oktober 1928 itu akhirnya yang santri kemungkinan sudah selesai tugasnya pada saat kalau nggak salah ya tanggal 31 Mei 1929 beliau sedo atau wafat dalam usia 158 tahun. Masya Allah, luar biasa perjalanan juang beliau dan panjang usia